Selamat pagi saudaraku, Hawewane, salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan, Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayat firman Tuhan dalam Injil Markus 2 ayat 17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari kita dengar ulasannya. Ia yang turun dari sorga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang, tetapi selama waktu ini ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasihnya, ada kerinduan untuk bekerja bagi Dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang, atau yang bernasib malang harus dihargai. Bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri, oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa, dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita. Keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Saudaraku, sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanggung jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Allah memanggil dan Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia sebagai pelayannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Kristus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Inti renungan: mereka yang menderita miskin dan malang bukan saja persoalan harta, karena orang berharta pun banyak yang merasa takut kesepian, miskin, dan merana. Untuk mereka semua, Yesus telah datang untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa. Oleh karena mereka kehilangan kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat. Semua terjadi karena pandangan dan logika mereka menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kristus memanggil kita dan menjelaskan bahwa bukan itu jalan yang harus ditempuh. Ia sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan hanya oleh hati yang diserahkan, mereka yang mengikuti Dia tetaplah memandang kepada peristiwa Golgota di mata Yesus Kristus yang disalibkan, agar kita tetap pada jalannya, karena untuk itulah Kristus telah datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mulialah namamu. Engkau menjadikan kami orang-orang hina yang menjadi berharga di matamu. Tidak berpengharapan dan terbelenggu,
menjadi umat yang dimerdekakan di dalam Engkau. Dan kami masuk menjadi keluarga Allah. Terima kasih oleh kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, karena untuk itu kami telah menjawab kasih-Mu. Kami ini milik-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.